kan kita masih batal tambah ya. Jadi di siaka saya juga belum bisa ngeliat total berapa gitu. Tapi kan untuk kelas B itu kan kalau nggak salah ada 27 ya, nanti yang kelas A juga 27. Jadi kan kita total STI angkatan 2021 ada 54 ya. Tapi kayaknya belum semuanya masuk di siaka saya gitu karena masih batal tambah. Jadi mungkin untuk yang pertemuan pertama nanti kita default hadir semua ya Nanda ya untuk rekap kehadirannya. Kemudian untuk daftar mahasiswa saya juga belum bisa mengunduh dari si akad gitu karena masih kebacanya di 115 gitu karena kayaknya masih batal tambah jadi saya belum bisa ngelihat siapa aja sih mahasiswa yang udah terdaftar di perkuliahan saya gitu. Nah untuk pertemuan pertama ini nggak jauh beda dari kemarin ya teman-teman ketika kita tata kelola TI dan juga komputasi hijau gitu. Jadi nanti sama seperti yang kemarin. Jadi untuk penugasan, kemudian untuk ujian ataupun nanti jika ada kuis gitu, harapan saya teman-teman bisa mengerjakan semuanya gitu agar hasilnya itu nilainya itu maksimal gitu. Jadi kan semester lalu saya mengajar 15 kelas. Dari 15 kelas itu hanya 2 kelas yang betul-betul mahasiswanya mengerjakan tugas secara tepat waktu ya, yaitu adalah mahasiswa STI kelas A dan B gitu. Yang lain itu sama sekali ada yang masih ada susulan gitu. Begitu udah diberi susulan ternyata tidak mengerjakan juga gitu. Jadi nilainya biasanya kalau yang seperti itu nilainya nanti nggak bisa maksudnya nggak akan lulus di mata kuliah saya gitu. Tapi asalkan teman-teman itu mengikuti perkuliahan saya dengan misalkan hadir kemudian perkuliahannya mengerjakan tugas dan sebagainya itu insya Allah nilainya pasti akan maksimal gitu. Mungkin saya izin share screen ya teman-teman. Kita sama seperti yang semester lalu kita akan menggunakan LMS UNJ gitu kan. Nah untuk mata kuliah statistika sebetulnya sudah ada di LMS prodi kita ya. Hanya itu statistik masih yang kemarin semester 115. Saya belum nge-default untuk yang semester 116. Jadi nanti untuk yang kelas A dan kelas B akan saya berikan keyword masing-masing seperti kemarin tata kelola TI dan komputasi hijau ya. Jadi nanti begitu teman-teman masuk ke keyword itu nanti langsung masuk tergabung di kelasnya masing-masing. Saya izin share screen. Ini untuk ini mungkin teman-teman udah paham ya. Jadi untuk perkuliahan gitu sama kayak kemarin ya teman-teman ketika nanti misalkan saya ada tugas atau ada kegiatan gitu dan saya tidak bisa bertemu secara tatap muka maka akan saya lakukan secara asinkronus itu menggunakan LMS UNJ. Kalau kita sinkronus atau tatap maya kita akan menggunakan Microsoft Teams saja atau Zoom meeting nanti kita sesuaikan. Kemudian saya butuh bantuan dari PJ kelas ya ketika misalkan saya tidak bisa hadir atau nanti ada tugas ataupun yang lainnya untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain gitu. Kemudian untuk tugas mungkin minimal saya akan memberikan 4 kali ya teman-teman, tapi bisa jadi kurang dari itu juga gitu. Kemudian untuk statistika karena kita hanya 2 SKS dan itu merupakan teori teman-teman. Kemarin saya harapannya statistika bisa 3 SKS ya, jadi 1 SKS kita bisa praktek menggunakan Excel atau SPSS gitu kan. Tapi karena hanya diberi 2 SKS sehingga kita nanti mungkin nanti akan saya berikan kasus ya nanti bisa dikerjakan secara berkelompok gitu teman-teman. Terus nanti ada kuis, mungkin kuis ada 2 kali gitu. Tergantung ya teman-teman. Kayak kemarin kalau nggak salah hanya ada 1 kuis ya sebelum UTS aja ya. Kemudian untuk komposisi penilaiannya sama seperti kemarin ya teman-teman untuk tugas, kuis, UTS dan juga UAS. Nah kemudian untuk LPS-nya nanti akan saya masukkan ke LMS juga. Kemudian untuk statistika ini kita 2 SKS, jadi kita teori. Nah, karena kita teori maka kita menggunakan metode pembelajarannya adalah case based learning ya. Jadi pembelajaran berbasis kasus gitu.
Jadi nanti ini teman-teman diharapkan itu dapat menguasai konsep dasar dari statistika, representasi data, kemudian pengolahan data, penyebaran data, dan nanti ada studi kasus. Nah, untuk pembelajarannya dengan menerapkan student center learning, yaitu mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan gitu ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman dituntut aktif ya teman-teman gitu. Jadi misalkan ketika saya meminta membuat tugas misalkan mereview jurnal gitu, teman-teman aktif mencari jurnalnya gitu, kemudian melakukan review gitu. Nah, untuk metode pembelajarannya kita menggunakan case based learning aja teman-teman, karena kita kan karena nggak ada praktek ya gitu, jadi kita berbasis kasus gitu. Jadi nanti ketika misalkan ada kasus, kita akan selesaikan menggunakan statistika gitu. Nah, statistik itu memang basicnya itu dari matematika ya teman-teman. Jadi nanti ini untuk analisis kualitatif ya teman-teman. Jadi nanti ini bisa dimanfaatkan teman-teman ketika misalkan nanti teman-teman mengambil data mining, data scientist gitu, ataupun misalkan untuk pengolahan data ketika nanti misalkan teman-teman untuk skripsi gitu ya teman-teman. Ini kemudian untuk capaian pembelajarannya teman-teman, saya langsung ke yang ini untuk materinya. Saya langsung ke ini aja teman-teman yang pertemuan. Nah, untuk rincian kegiatannya untuk pertemuan minggu pertama teman-teman, ini kita nanti pendahuluan dan kontrak kuliah ya. Jadi seperti ini saya akan menjelaskan RPS dan juga menjelaskan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester ke depan mau seperti apa sih gitu. Kalau nggak salah kita kuliah dari Januari ini sampai Mei kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman sebetulnya perkuliahan itu apa namanya, kalau tidak salah tangkap ya teman-teman. Jadi untuk perkuliahan itu sebetulnya dimulai itu kalau nggak akhir Februari, itu awal Maret gitu. Nah, tapi kenapa dimajukan ke Januari? Karena ternyata UNJ akan mengadakan semester pendek yang akan diadakan bulan Juni kalau nggak salah. Kalau nggak salah kan diajukan di bulan, kalau nggak salah bulan Juni sampai bulan apa ya, Juli atau ya, itu jadi itu nanti ada beberapa mata kuliah yang dibuka. Jadi misalkan teman-teman nanti ada IPK yang mata kuliah yang IP-nya jelek, itu teman-teman bisa apa namanya mengikuti perkuliahan semester pendek. Cuma sepertinya nggak semua mata kuliah dibuka sih gitu. Nah, tapi dari ini saya lihat dari PDDikti ya teman-teman. Jadi IPK dari mahasiswa STI itu sampai tahun kemarin kalau nggak salah, sampai semester yang kemarin itu nilainya itu udah rata-rata semuanya ya itu adalah 3,67 gitu. Jadi udah kalau kumlot udah kumlot semua ya gitu. Jadi kumlot kan 3,5 ya, itu udah 3,67. Itu itu baru yang angkatan 2020. Itu baru yang angkatan 2020 teman-teman. Maaf ya teman-teman. Jadi harapan saya itu teman-teman. Jadi jangan hanya di mata kuliah saya aja teman-teman rajin mengerjakan tugas, tapi di seluruh mata kuliah yang teman-teman ambil. Jadi nanti teman-teman bisa lulus secara tepat waktu. Bahkan bisa kurang dari itu, jadi bisa 3,5 tahun gitu ya teman-teman. Jadi di semester 7, jadi di semester 7 teman-teman sudah bisa selesai gitu kan. Nah, ini teman-teman, kemudian yang pertemuan kedua nanti kita akan memasuki konsep dari statistik dasar. Nah, di STI ini hanya ada satu statistik teman-teman. Nah, kalau di beberapa prodi lain gitu ada statistik dasar sama statistik terapan. Nah, kalau di STI ini kita hanya statistik dasar, tapi harapannya nanti ini bisa dimaksimalkan dan nanti bisa digunakan ketika nanti teman-teman mengambil perkuliahan selanjutnya. Kemudian hubungannya antara ketiganya ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima kita akan belajar mengenai diagram. Jadi di sini ada banyak diagram ya teman-teman. Jadi mahasiswa mampu melakukan perhitungan data berkelompok dan diagram pada distribusi frekuensi. Kemudian
di pertemuan ke-7 ini kita akan, nah ini karena kita nggak ada apa namanya praktek ya, jadi nanti kita akan belajar mengenai Excel ya teman-teman. Excel atau nanti kita akan belajar menggunakan SPSS 26 ya teman-teman. Ini kemudian untuk ini kita pertemuan 8 UTS, kemudian pertemuan 9 kita akan belajar mengenai range, variance, dan simpangan baku. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan menentukan squeeze ataupun kurtosis. Kemudian kita akan belajar menggunakan Excel juga teman-teman. Nah, untuk pertemuan 12 kita akan belajar mengenai transformasi data. Nah, untuk pertemuan 13 hingga pertemuan ke-15 kita akan belajar mengenai studi kasus ya teman-teman. Jadi ini nanti mungkin teman-teman dituntut aktif untuk apa namanya mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Belum ada? Cukup jelas ya teman-teman atau gimana? Iya Bu, jelas Bu. Jelas Oke. Bu. Oke. Kalau nggak salah nanti sore itu ada undangan dari Prodi ya teman-teman ya? Undangan Belum apa ada ya, info, Bu. Belum ada info. ya? Oh gitu, oke. Oke, belum ada ya. Tapi di sini mungkin saya share ya teman-teman. Jadi, masih nanti, bentar, nanti sore. Jadi sekarang tanggal 17 kan? Iya Bu, betul Bu. Iya, nah ini ada undangan semua mahasiswa STI teman-teman. Jadi ini adalah sosialisasi untuk kurikulum teman-teman. Jadi mungkin saya share di ini kali ya teman-teman. Mungkin saya share di ini ya teman-teman, di apa namanya, di chat Microsoft ya. Coba sebentar. Jadi tadi pagi itu Kapolri mengirimkan untuk apa namanya sosialisasi kurikulum untuk yang angkatan 2020 dan 2021. Ini teman-teman udah saya share di, berarti teman-teman belum menerima ini ya? Belum menggunakan maksudnya belum ada undangan ini ya teman-teman ya? Belum di-share ini ya? Belum Bu. Ya, belum ada. Berarti ini kan jadi itu kan di undangan ke-9 itu kan semua mahasiswa STI ya teman-teman. Nah nanti mungkin teman-teman bisa hadir ya teman-teman untuk sosialisasi kurikulum angkatan 2020 dan 2021. Baik, Bu. Oke, coba nanti saya maksudnya dari kan kita udah punya BMF STI ya. Itu dari BEM STI belum di-share ya teman-teman ya? Ya, Bu, belum ada di-share. Oh gitu, oke. Kalau dari suratnya untuk ibu bapak dosen Bu, bukan untuk mahasiswa. Iya, Mohon maaf. di daftar peserta, iya benar. Di daftar peserta rapat tuh ada semua mahasiswa.
Iya kan ya teman-teman ya, di bawah sendiri itu ada semua mahasiswa gitu. Coba saya pastiin Oh lagi iya. ya teman-teman ya. Soalnya tadi Bapak bilang bahwa apa namanya? Nah, nah ini teman-teman ini Bapak Koprodi itu di grup STI itu bicara bahwa sore ini saya akan rencana akan mengundang mahasiswa STI untuk Zoom sore ini. Agendanya kontrak kuliah mahasiswa dan prosedur pembimbing akademik di tim. Jadi teman-teman tuh kan ada pembimbing akademik ya teman-teman. Dan itu akan dikonekin ke Microsoft Team-nya teman-teman. Kalau nggak salah di channel mahasiswa STI ya. Jadi ketika teman-teman akan bimbingan, itu bimbingannya bisa melewati channel yang udah disediakan prodi di Microsoft Team gitu. Gitu mungkin nanti apa namanya, nggak apa-apa teman-teman nanti gabung aja karena ini memang buat 2020 dan 2021 gitu. Saya kira udah tahu teman-teman. Makanya oke, mungkin saya coba share ke BPH ya. Oh iya teman-teman, kan karena kita udah punya BEM dan juga kita punya klub namanya Aeronautik ya teman-teman. Nah, itu harapannya nanti teman-teman bisa aktif di ini ya teman-teman dalam kegiatan di prodi. Kemudian teman-teman nanti kan kita ada yang namanya BPH ya teman-teman, Badan Pelaksana Harian Prodi STI. Nah, itu pembimbingnya adalah Pak Ali Idrus dan juga saya. Cuma nanti kemarin Pak Ali bilang info dari Pak Ali kalau BPH itu nanti harusnya yang megang angkatannya baru gitu. Cuma belum ada info lagi sih. Nanti mungkin akan diinfokan lagi mungkin ya teman-teman ya. Nanti akan saya kabarin juga gitu. Jadi harapannya nanti kita punya wadah ya teman-teman buat kita saling sharing, saling caring gitu ya teman-teman buat untuk perkuliahan yang ada di prodi STI dan juga bisa apa namanya meningkatkan prestasi kita ya teman-teman di prodi, fakultas ataupun nanti di tingkat universitas gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Jadi insya Allah kita nanti akan kuliah setiap hari. Nah ini saya juga baru tahu ternyata kuliah kita itu jam 12 siang ya, jam kelima ya. Jam kelima enam tuh kan jam 12 sampai jam 1.50 ya. Setelah ini teman-teman ada kuliah lagi nggak? Jam apa namanya jam 2 siang gitu. Nggak ada Bu, ini matkul terakhir hari ini. Oh matkul terakhir. Kalau gitu nanti coba saya kontak ke Pak Abdullah ya. Jadi kita nanti mundur di jam 1 siang gitu. Jadi jam 12 kita bisa buat break dulu gitu. Berarti kita nanti jam ke 6.07 gitu. Coba nanti saya apa namanya konfirmasi ke beliau. Gitu teman-teman. Untuk RPS-nya mungkin saya share di sini dulu ya teman-teman ya. Sambil nanti saya siapkan untuk LMS UNJ-nya untuk yang online learning-nya. Ini ya teman-teman udah saya share di chat Zoom ya teman-teman. Mungkin kita buka kamera dulu teman-teman, kita ambil foto kita siang hari ini untuk dia 5-nya. Oke. Oke teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain karena ini baru 7, 8, 10 sekarang. Di tempat Anda ada nggak di titik 3-nya itu ada together mode-nya nggak? Oh, ada Bu. Nah, coba dipilih itu aja. Itu kan kita duduk di bangku-bangku kan ya? Oke. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah Bu.
pertemuan minggu depan insya Allah kita akan bertemu di jam 1 ya. Nanti saya akan konfirmasi ke Pak Abdullah untuk kita mulainya jam 1 siang gitu. Jadi teman-teman bisa klik untuk makan siang buat sholat juga gitu. Terima kasih teman-teman. Nanti kita tunggu kehadirannya teman-teman di Zoom jam 3 sore ya teman-teman, bersama dengan teman-teman yang lain dan juga para dosen di STI. Oke, kalau sudah cukup jelas. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu minggu depan lagi. Sehat selalu untuk teman-teman dan semangat ya teman-teman. Insya Allah ini walaupun kita masih belum bertemu, tapi insya Allah untuk mata kuliah yang ada prakteknya gitu akan dikondisikan agar kita bisa menggunakan lab STI kita. Karena kita udah punya lab 2 tahun tapi sama sekali belum dipakai gitu. Oke teman-teman, selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih semua teman-teman. Saya izin end meeting for all ya. Siap, Bu. Baik, Baik, Bu. Bu.